Sebenarnya sertifikat itu tidak ada yang palsu. Pasti ada satu yang benar. Oke. Nah, tinggal melihat aja nanti riwayat atau kronologisnya. Oke. Persoalan yang biasanya luasannya kok berkurang. Lah dulu kan pakai garis, pakai tali. Bentuk trapesium itu kan kalau kita belajar matematika beda urusannya. Kalau di lapangan kan bentuknya bisa bintang 5 dia. Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita akan ngobrol dengan tamu yang baru nih. Nah, ini tamu kita kali ini itu seorang ahli di dalam agraria dan tata ruang. Dia staf ahli menteri. Ada banyak yang bisa kita sarikan dan kita bisa obrolin dengan Bang Budi. Jadi kita langsung aja ya ngobrol dengan Bang Budi. Yuk. Oke, halo Bang Budi, apa kabar? Halo, pagi, sehat. Sehat ya Bang ya? Apa kabar Wah, juga? ini ceria banget nih Abang nih, senyum-senyum nih. Lagi seneng nih berarti. Iya, masih pagi segar. Masih pagi segar ya Bang. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang, mumpung ketemu sama Abang ini kan. Yap. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang soal pertanahan nih. Baik. Jadi soal bagaimana kita sebagai masyarakat tuh gimana sih caranya mungkin ya ngurus sertifikat tanah, lalu misalnya gimana kalau kita ngalamin misalnya sengketa tanah gitu, lalu misalnya ada penyerobotan lahan, atau yang paling sederhana mungkin kadang-kadang masyarakat itu sebagai misalnya kayak aku pribadi nih gitu ya, kadang-kadang kita nggak tahu batas tanah kita sampai mana, ukuran-ukuran tanah kita gitu. Nah, kita perlu tahu nih, apa kebijakan pemerintah yang mendukung masyarakat untuk punya tanah gitu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang mungkin yang bisa kita pahami sebagai masyarakat gitu ya Bang. Jadi gimana sih saya harus ngurus tanah kemana gitu, siapa yang harus saya jumpai, dan apa sih bentuk polisinya negara ini kepada masyarakat gitu terkait dengan pertanahan, kira-kira gitu Bang. Nah, Iya. Jadi kebijakan pemerintah sekarang terkait kepada pertanahan itu ada beberapa hal ya. Ada 3 hal yang sekarang diperintahkan sesuai dengan perintah Pak Jokowi kepada Pak Menteri Pak Jenderal Hadi. Satu tentang bagaimana kita menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia 2024 atau 2025 lah selesainya. Ini nanti terkait kepada bagaimana masyarakat mendaftarkan kalau ada sengketa. Satu yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan mafia tanah ini yang semakin parah, semakin menjadi-jadi, jadi intensif, ini kita akan selesaikan. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana pertanahan dan tata ruang di ibu kota Nusantara kita. Jadi terkait ada pertanyaan Basar tadi terkait bagaimana masyarakat langsung menikmati ini sudah dilakukan. Sebenarnya masyarakat ini perlu melakukan pendaftaran tanahnya. Jadi pemerintah mengambil inisiatif untuk percepatannya melalui proyek pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL namanya. Ini kita selesaikan satu kabupaten, satu desa atau satu kota atau kabupaten dan seterusnya sampai akhirnya kita harapkan 2025 terdaftar. Untuk ini barusan kemarin di launching oleh Pak Adi, Pak Menteri di Cilacap untuk seluruh Indonesia kita 1,3 juta GEPATAS namanya, gerakan masyarakat membuat patok batas. Jadi yang tahu persis itu sebenarnya masyarakat yang punya tanah. oh ya, jadi harusnya tahu ya batas tanah itu sih. Jadi dibuat patok di batas-batas di sudut-sudutnya dengan teknologi tertentu. Tadi batas tadi dibuat warna tertentu. Jadi kita nanti dengan teknologi drone kita bisa tahu kelihatan nanti dengan kemampuan drone sekarang kita bisa langsung mendaftarkan mana batasnya. Oh, oke. Nah nanti tinggal kita cek ke lapangan. Ini terobosan bagus karena selama ini kita harus sendiri datang ke tempat masyarakat itu yang bermohon, kemudian kita cek, belum tentu ada orangnya. Oh, jadi sebelumnya itu memang petugas BPN-nya yang datang ke masyarakat gitu. Iya, Jadi petugas harusnya pengukur. Oke, mengukur ya. Jadi harusnya kan tadi kalau Bang Budi sampaikan bahwa masyarakat itu yang tahu harusnya kan, Yang tahu batasnya dengan tetangganya. Dan berarti dia harus langsung datang ke BPN untuk mengurus gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang kita batok itu dibuat, kita dapat datanya, kemudian nanti tinggal ditanya saja, mereka bisa langsung nanya berapa ukurannya kepada BPN. Oke. Walaupun mereka pasti punya tahu ukurannya berapa, tapi setelah lebih spesifik dengan teknologi sekarang kita udah persis luasan itu bisa tahu. Dulu kan kita pakai garis, pakai benang atau pakai tali. Iya. Nah, sekarang sudah lebih canggih, Pak. Ada teknologi ya, Bang? Ada teknologi. Oh iya. Jadi asik ya harusnya ya. Setelah itu dia akan bisa bermohon. Oh. Bermohon ini menjadi persoalan. Permohonnya bisa lewat, kalau PTSL kita bisa langsung kena program pemerintah
masyarakat bisa langsung diproses di lapangan. Nanti tinggal bagaimana bukti-bukti administrasi saja, kita minta bagaimana alat saknya, baru kita bermohon untuk sertifikat. Itu kalau bersama-sama. Tetapi tidak semua seperti itu. Bisa saja sendiri-sendiri, individu. Yang istilah kami sporadis. Nah, sporadis itu misalnya kita melakukan sesuatu, minta mengukur di daerah dia. Itu dilakukan juga. Jadi itu juga bisa dilayani oleh daerah. Dilayani oleh kepala kantor kita di kabupaten kota. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana susahnya? Sebenarnya nggak susah. Yang penting kita kuasain tanah kita, ada data alat haknya, tinggal lapor ke sana. Tapi kadang-kadang kita kan menggunakan perantara atau kuasa, memberi kuasa kepada orang untuk mengurus. Nah, ini sebenarnya kebijakan Bapak Menteri kami, Pak Adi, ini kalau bisa kita langsung. Bahkan Pak Adi mendeklar sekarang atau sudah mengatakan pelayanan pada waktu weekend. Jadi pelataran namanya. Weekend sudah ada, Pak. Dibuka juga ya? Dibuka, Pak. Jadi dikasih satu tempat untuk orang-orang yang kerja, kemudian pada weekend libur dia bisa mengurusnya. Gitu. Jadi banyak terobosan-terobosan yang dilakukan, termasuk juga digitalisasi, Pak. Digitalisasi kita lakukan sehingga misalnya sudah diurus, sudah sampai mana? Nah, kita menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Jadi kita tahu, sekarang masih selesai pengukuran, prosesnya administrasi ini. Nah, dipanggil gitu. Jadi sudah semakin gampang sebenarnya mengelaborasi hal-hal yang tadi itu, Pak. Pre-rider yang sebenarnya kami bisa cepat tetapi terhambat oleh proses-proses yang dilakukan oleh pre-rider. Oke. Gitu. Berarti dengan begitu sebenarnya dari Kementerian ATR dan BPN sendiri memang sudah sangat terbuka ya untuk memberikan layanan yang cukup mendukung masyarakat supaya mereka memiliki haknya ya terhadap tanah ya, kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya dengan fasilitas dari Kementerian ATR, Agraria dan Tata Ruang, ini Agraria Tata Ruang, karena kadang-kadang orang ATR itu apa? Ada nama pesawat gitu kan. Iya. Kan? ATR BPN, kalau kita di Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ini semua sudah terbuka. Nah, kalau perintah dari Pak Menteri, bagaimana ini lebih efektif? Ada fasilitas pengaduan. Nah, kalau memang proses di kita terhambat, bisa langsung mengadu dan itu responnya lebih cepat. Oke. Jadi kita pengen tahu juga nih, Bang. Jadi kira-kira apa sih persoalan umum masyarakat ini terkait dengan pertanahan ya? Jadi mereka tuh apa sih yang mungkin Pak Budi terima di kantor gitu ya? Jadi terkait dengan masalah-masalah masyarakat soal pertanahan yang sehari-hari nih. Apa sih persoalan yang paling umum? Yang paling umum mungkin masih karena trauma masa lalu ya. Kayaknya mengurus ke BPN itu masih sulit, uang banyak, lama, nah seperti itu. Sekarang sudah banyak perubahan yang dilakukan terobosan oleh tentunya perintah Bapak Menteri dan semua partisipasi kepala kantor dan aparat jajarannya. Yang paling banyak sebenarnya persoalannya adalah sekarang kalau sudah ada sertifikat, kok ada orang lain? Double sertifikat. Iya. Nah itu gimana tuh kalau misalnya ada yang kita dengar tuh banyak ada sertifikat palsu lah macam-macam gitu. Jadi sebenarnya sertifikat itu tidak ada yang palsu. Pasti ada satu yang benar. Nah tinggal melihat aja nanti riwayat atau kronologisnya. Dan kita punya warta tanah. Inilah hebatnya pertanahan kita sebenarnya. Semua sertifikat kita itu keluar, tetapi sebelumnya ada buku tanah istilahnya atau warta tanah. Riwayat tanah ada di sana. Kapan dia terbit, kalau ada 2 sertifikat berarti terbitnya kapan, ada nggak warkanya di situ. Nah pertanyaan biasanya yang kita perlu adalah warkanya harus lengkap. Nah akhir-akhir ini berapa tahun belakangan pada zamannya 2015 ke sini itu sudah makin tertib. Nah, persoalannya memang sebelum 2015 ini. Tapi itu juga pasti ada. Bisa dilihat, Pak. Sehingga kita bisa katakan ini adalah tidak sesuai prosedur, ini sesuai prosedur. Kalau sertifikatnya pasti asli. Asli pasti ya. Jadi BPN sendiri sebenarnya fungsinya adalah memang memastikan bahwa masyarakat ini mendapatkan tanahnya dan sertifikatnya jelas secara hukum ya, secara legalnya jelas gitu sehingga tidak akan mengakibatkan konflik agraria atau sengketa tanah di kedepan hari ya gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau dia belum punya sertifikat.
Nah, kalau belum sertifikat, dia kan pingin sertifikat. Cuman pertanyaan selalu ketakutan, khususnya teman-teman kita yang mungkin di luar Jawa lah, atau di daerah pedesaan, mereka selalu berpikir, kalau buat sertifikat nanti kena pajak. Oke. Ya kan, PBB akan hidup, gitu. Nah, sebenarnya ini kita mesti mengatakan bahwa seluruh tadi sudah dikatakan oleh Bapak Menteri, sesuai perintah Bapak Menteri, 2020, Pak Menteri, bahkan Pak Presiden, 2025 harus terdaftar semua. Arti terdaftar bukan selalu sertifikat ya, Pak Basar ya. Paling tidak batas lahan kita sudah pasti, walaupun proses sertifikatnya belum berjalan atau masih berproses. Karena perlu alasan segala macam, mesti clear and clean, tidak ada yang konflik, tentu seperti itu. Tapi paling tidak kita petakan semua. Nah, kalau dia belum bersertifikat, biasanya mereka takut bayar pajaknya itu. Jadi kesadaran apa ini juga soal pajak ini juga masyarakat harus ngerti ya. Nah, itu sebenarnya bisa dieliminir juga. Oke, gimana? Karena kita punya yang namanya, kan dia takut dengan BPHTB. Oh iya, BPHTB. BPHTB itu apa sih, Bang? Bea Perolehan Tanah dan Bangunan. Oh, oke. Ya kan, jadi ada pajaknya. Karena dia disertifikatkan resmi berapa tanahnya, berapa, jadi nilai nanti dibayarkan. Yang 5% atau 2,5%, tapi umumnya 5%. Nah, itulah yang memberatkan oleh kawan-kawan, karena mereka umumnya tidak memiliki finansial yang cukup. Terutama kan di daerah-daerah itu kan bisa ribuan atau hektaran lah. Iya. Nah, itu kan cukup mahal jadinya. Iya. Nah, sebenarnya kita berharap pemerintah daerah bisa membebaskan ini. Karena ini adalah pajak untuk pemerintah daerah. Nah, beberapa daerah, terutama di Riau itu sudah cukup banyak, Pak. Oh, di Riau cukup kita banyak. surprise juga. Ya, tapi memang belum optimal. Nah, jadi ada yang memotong 50%, ada malah habis. Ya. Nah, dalam rangka apa? Pemerintah daerah akan mendapatkan banyak pendapatan dari semua prosesnya kalau sudah terdaftar atau tersertifikat kan nanti. Misalnya transaksi lah, segala macam itu dapat. PBB juga kan pendapatan pajak untuk PAD. Jadi sebenarnya kalau secara keseluruhan dilihat, harusnya kita bisa membantu teman-teman masyarakat untuk bisa mendaftarkan tanahnya atau bahkan mensertifikatkan tanahnya dengan cepat. Harusnya bisa ya. Gitu. Nah, BPN siap, Pak. BPN siap ya, Mas? Nah, kalau gitu gimana bagaimana BPN mewujudkan ini? Artinya langkah konkret apa yang dilakukan BPN untuk membantu masyarakat yang punya persoalan tadi, yang nggak punya sertifikat, yang mengalami sengketa tanah, dan juga persoalan penyerobotan tanah dan yang lain-lainnya itu. Gimana apa yang BPN lakukan dan menjadi solusi bagi masyarakat? Iya. Kok yang tadi, kalau ada sertifikat sengketa tanah, kita akan lihat riwayat. Secara kronologis kelihatan. Mana sebenarnya yang nyeleneh, mana yang enggak. Nah, jadi kita bisa buktikan teman-teman BPN itu pasti sangat sudah paham banget lah. Cuman persoalannya adalah kadangkala dokumen pendukung itu hilang. Oh, dokumen pendukung. Yang tadi warka kurang lengkap. Nah, ini memang sistematik juga ini. Kegiatan-kegiatan yang ilegal seperti ini juga memang sistematik, karena yang membuat juga pasti yang sudah canggih lah, udah tahu lubang-lubang yang bisa dia masukkan. Caranya apa? Kita memastikan itu, jadi tidak jadi pasti. Ya, kadang-kadang kita pastikan, dan kalau memang nggak bisa lagi atau menjadi persoalan, kita berikan kepada pengadilan. Jadi nanti ada keputusan pengadilan baru kita melaksanakan. Karena bisa saja datanya kurang lengkap, tapi data-data yang lengkap yang ada ini diinterpretasikan dulu, baru kita digugat di pengadilan. Gitu ya. Tapi ini kita harapkan nggak perlu harus ke pengadilan sih sebenarnya. Tapi kalau memang terpaksa masuk ke pengadilan. Ya, itu. Nah, persoalan yang lain adalah misalnya bagaimana kalau terjadi sengketa. Nah, itu tadi. Bagaimana kalau terjadi kesulitan. Nah, itu ada pengaduan tadi. Ya, bagaimana kita kalau mengadakan ada bertumpuk seperti itu, bisa kita selesaikan. Nah, yang paling berat adalah untuk yang besar-besar. Biasanya AGU seperti di daerah-daerah yang perkebunan gitu, salah satunya mungkin di Riau, dia sudah dapat AGU, tetapi bagaimana memanfaatkan AGU-nya. Nah, ini persoalannya kan karena besar, tidak kelihatan jauh di pelosok. Apakah dia memanfaatkan AGU-nya persis atau dia mengambil tempat yang lain? Nah, ini yang belum kita lakukan monitor secara
sesama. Ini sekarang fokus dari kementerian untuk melaksanakannya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ini sebenarnya sudah sangat mudah untuk mengakses segala macam fasilitasnya untuk kita mendapatkan sertifikat, dan juga teman-teman yang tidak punya sertifikat bisa mengurusnya gitu, dan juga sebenarnya sengketa-sengketa juga bisa diselesaikan dengan cara yang dengan cara yang memang pas gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya, memang tantangannya sekarang adalah sertifikat yang lama-lama, Pak. Yang dulu kita kan belum pakai teknologi yang sama. Ya, jadi kita belum digital pada waktu itu. Ya. Masih di sini, di sebelah kiri siapa, di sebelah manual kanan, ya, manual. Nah, inilah persoalan sekarang, yang manual ini mesti kita pindahkan ke digital, ke dalam digital. Ada persoalan. Persoalannya adalah yang punya sertifikat sekarang kadang-kala dia belum lapor. Karena sudah merasa sertifikat. Nah, disinilah celah sebenarnya. Nah, besok kalau ini, makanya kita harapkan teman-teman kita pemilik tanah, pemegang hak atas tanah yang sudah lama-lama ini boleh melaporkan atau memberikan, istilah kami, perbaikan data. Ya, coba cek di lapangan, karena biasa saja yang sudah datang duluan itu ternyata koordinatnya bersamaan dengan mereka. Nah, ini menjadi penting untuk kita bisa lihat. Nah, kalau itu dilaporkan, itu alangkah baiknya. Kami tidak bisa memaksa pemegang hak untuk melaporkan soalnya. Karena itu kebutuhan saja. Nah, dengan melalui media massa seperti ini, Pak Basar sebenarnya sangat baik untuk kami, supaya mereka melaporkan. Nanti kita cek lapangan. Nah, kita nanti akan cek lagi, baru kita perbaiki datanya. Persoalan yang biasanya luasannya kok berkurang. Lah dulu kan pakai tali. Bentuk trapesium itu kan kalau kita belajar matematika beda urusannya. Kalau di lapangan kan bentuknya bisa bintang 5 dia. Iya, bisa. Nah, bintang 5 kita potong harusnya berapa jumlahnya. Iya. Nah, orang-orang dulu kan ya yang penting ada dulu lah gitu. Iya. Yang penting ada dulu lah, pokoknya punya rumah dulu lah. Urusan nanti sertifikat segala macam itu urusan belakang. Tapi sekarang nggak bisa gitu ya, Bang Budi ya? Harus terdaftar dan tersertifikat. Kalau bisa sertifikat, Pak, kenapa penting kita dorong sertifikat? Seperti Pak Jokowi, Pak Menteri katakan selalu, dia bisa kita manfaatkan untuk kita mengambil fasilitas perbankan. Oke. Bisa mempunyai akses perbankan yang baik, sehingga kita bisa memulai usaha, atau kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, karena ada sertifikat. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah untuk masyarakat ini terkait dengan kepemilikan tanah sudah sangat ini ya. Banyak, Pak. Sudah banyak, dan juga memang itu tinggal bagaimana masyarakat mau datang aktif, proaktif bahkan ya, datang untuk melaporkan tanahnya, ukurannya segala macam, dan dia akan dapat sertifikat dan bisa berusaha juga ya, gitu ya. Untuk usaha. Iya ya, untuk usaha bisa ya. Ada lagi program yang baru, bukan baru, sudah sangat lama, reforma agraria. Nah, itu apa itu? Itu program yang sebenarnya sangat mulia, Pak. Oke. Jadi kan indeks kepemilikan tanah kita itu kan hanya beberapa persen orang menguasai luasnya. Indeks Gini rasio tapi tanah. Nah, ini yang sedang dilakukan program nasional untuk membagi tanah-tanah ini kepada yang belum memiliki. Jadi reforma agraria itu adalah hak yang tidak dimanfaatkan, ada di banyak sumber, Pak. Dari pelepasan kawasan hutan, dari tanah telantar, kemudian dari hak tanah yang tidak diperpanjang. Itu kita formulasi, kita lihat, dicek di lapangan, kemudian kita lakukan proses distribusi tanah, redistribusi tanah kepada masyarakat yang belum punya tanah. Ini program sebenarnya sangat mulia, Pak. Cuman memang kenapa masih relatif tidak terlalu besar? Ya memang kita belum duduk semua. Artinya semangatnya sama, tetapi kita mesti benar-benar kalau meredis itu benar-benar clear and clean, Pak. Kalau tidak clear and clean, nanti masalahnya datang kepada orang yang menerima tanahnya. Nah ini tapi sekarang dengan produk yang cepat sekarang, ada peraturan presiden yang mempercepat, itu akan dipercepat dengan lebih baik lagi. Oke, nah ini terakhir nih Bang, kira-kira kalau Abang, apa himbauan Abang kepada masyarakat? Ya baik, ini kepada saudara-saudara saya, masyarakat di seluruh Indonesia,
Ini kesempatan baik di zamannya pemerintah Pak Jokowi, semua diberi kemudahan di dalam pelayanan pertanahan maupun pelayanan tata ruang juga. Kalau sangat manfaatkan kesempatan ini, mendaftarkan semua tanahnya, bahkan kalau memang mau mensertifikat tanahnya dengan cepat. Semua pelayanan sudah dibuka, sehingga kita bisa diberi kemudahan. Kalau memang ada kesulitan, bisa langsung bertanya kepada di pelayanan yang ada di kantor itu sendiri. Tapi kalau memang tidak ada atau memang di kantor ada masalah, ada jalur pengaduan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri langsung pada beberapa waktu yang lalu, itu bisa dimanfaatkan. Kita tidak sudon kepada semua orang, tapi kita melayani dengan cepat. Kalau memang ada masalah, kita selesaikan. Bukan berarti masalah menghambat kita untuk melayani bidang pertanahan dan tata ruang. Demikian.